Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari netizen. Coba tanyakan lebih bermoral mana Nabi Muhammad ataupun Paulus. Mari kita jawab. Pakai ChatGPT. ChatGPT, mari kita perbandingkan moralitas Nabi Muhammad dengan Paulus setelah menjadi rasul. Siap, yuk kita bahas lebih dalam. Kita fokus pada moralitas setelah mereka menjadi rasul. Bukan dari doktrin atau tafsir, tapi dari ucapan dan tindakan mereka sendiri dalam sumber primer. Pertama dari sisi konsistensi moral. Muhammad selama masa kenabiannya kira-kira 23 tahun, Muhammad menunjukkan konsistensi di dalam moralitas. Keadilan, tanggung jawab terhadap umat, kesederhanaan dan keberanian menghadapi tekanan. Contohnya, serah kuasa penting seks dalam sirah Ibn Ishaq disebut berkata, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, ia aman. Ini menunjukkan sikap beifnat, walaupun tezib musuh besar. Ia juga integritas moral dalam banyak hadis. Dalam Sahih Muslim beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dan saat wafat, beliau hidup miskin, tidak menyimpan harta. Morality kita beralatas tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Paulus setelah pertobatan benar-benar berubah. Dalam surat-suratnya seperti di Galatia 5 dan Roma 12, dia mendorong kasih, pengendalian diri, kerendahan hati dan kesabaran. Contohnya, Galatia 5:2 petia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Namun ada ketegangan dalam surat-suratnya. Ia bisa sangat keras kepada orang yang berbeda ajaran. Misalnya dalam Galatia 8 mengatakan, terkutuklah dia yang membawa Injil lain. Dan dalam 1 Timotius 2, dia melarang perempuan mengajar atau Jadi, moralitas Paulus tinggi dalam banyak hal, tapi juga eksklusif. Penuh kasih untuk pengikut, tapi keras terhadap yang tidak sepaham. Kedua, dari sisi orientasi untuk diri sendiri Sam. Pemimpin agama sekaligus politik, tapi gaya hidupnya tetap sederhana. Ia menolak kekuasaan absolut untuk kepentingan pribadi. Dalam Bukhari disebut beliau tidur di atas tikar sars sampai tubuh berbagas. Ia juga adil dalam hukum, bahkan mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Itu menunjukkan moralitas yang benar-benar universal, bahkan dalam keluarganya sendiri. Tidak punya kekuasaan politik. Ia hidup keliling, sering dianiaya dan terus mendakwahkan ajaran Yesus tanpa mencari keuntungan duniawi. Dalam 1 Korintus 19, dia menolak gaji atau dukungan disnikmat supaya tidak dianggap cari untung. Dia juga rela menderita untuk sakon Injil. Jadi dalam ini, keduanya tidak menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Tapi perbedaan mencolok adalah bahwa Muhammad mengelola kekuasaan duniawi dan tetap menjaga moralitasnya, sedangkan Paulus tetap dalam ranah spiritual. Kesimpulan kritis macam Paulus yang menunjukkan moralitas tinggi. Tapi Muhammad lebih konsisten secara sosial dan politik, mampu mempertahankan prinsip moral, bahkan dalam posisi berkuasa. Sementara Paulus sangat moral dalam konteks pribadi dan spiritual, tapi kadang eksklusif terhadap yang tidak sepaham dan tidak selalu konsisten dalam prinsip kesetaraan. Kamu mau kita masuk ke tema spesifik, misalnya soal kekerasan dan pengampunan, atau bagaimana mereka mendidik komunitasnya. Oke, seperti yang kamu katakan tadi, katanya Paulus tidak menginginkan keuntungan pribadi. Bagaimana pendapat kamu tentang ayat ketika dia meminta upah duniawi dalam 1 Korintus pasal 9 nomor 11 dan juga dia mengajarkan untuk minta dipuji dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Bukankah ini terlihat lebih ingin mengeksklusifkan diri dan mengeksklusifkan kaumnya, bukan? Apalagi dia agak bertindak keras dengan orang yang di luar dia. Bagaimana pendapat kamu tentang hal ini dalam moralitas dan etika? Konsistenkah atau bagaimana? Pertanyaan kamu sangat tajam, dan memang disitulah letak kompleksitas Paulus kalau dilihat dari kacamata etika kritis. Di 1 Korintus 9:11 Paulus berkata, jika kami telah menaburkan benih rohani di antara kamu, apakah terlalu besar kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Di sini, dia menyatakan haknya untuk penerimaan materi dari jemaat. Tapi sebelumnya, di ayat 12, dia juga menegaskan bahwa dia tidak menggunakan hak itu supaya tidak menghalangi Injil.
Artinya dia ingin menuju mengandung dapat karunia ilahi diberi upah. Tapi dia pribadi memilih tidak mengambilnya. Supaya ada kesan memanfaatkan. Dari segi niat, ini bisa dianggap moral. Tapi tetap saja dia membuka ruang normatif untuk orang rohani diberi kompensasi duniawi. Yang kalau disalahgunakan bisa jadi celah moral. Sekarang kedua Korintus 11. Paulus bilang, sebab aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebab aku sosip ilamu. Kalau kita baca keseluruhan pasal 12, dia sedang membela dirinya terhadap rasul-rasul palsu yang meremehkannya. Jadi kalimat itu muncul dalam konteks pembelaan. Tapi secara etis, ini bisa terlihat agak narsistik atau haus validasi. Dalam moralitas yang tinggi, seseorang idealnya tidak perlu menuntut pengakuan dari orang lain. Apalagi dari murid-muridnya sendiri. Ya, ditsemeniti bisa jalan, walaupun secara manusiawi bisa dimengerti. Lalu soal sikap keras kepada luar kelompok, seperti di Galatia 1:8 atau Titus 3:10, di mana dia menyuruh jauhi pengacau atau ajaran lain. Ini menimbulkan kesan bahwa Paulus membangun tembok moral yang eksklusif. Moralitas yang seperti ini kurang universal, karena hak orang yang berpikir berbeda tidak dianggap setara. Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan, apa Paulus konsisten secara moral? Dia punya nilai-nilai tinggi seperti kasih dan pengorbanan, tapi juga menunjukkan kecenderungan untuk mengatur persepsi terhadap dirinya, menjaga dominasi ajaran, dan mempertegas batas dalam komunitas. Jadi bisa dibilang, Paulus moral secara spiritual internal, tapi tidak sepenuhnya etis dari perspektif universal, terutama dalam hal keterbukaan terhadap perbedaan. Mau kita bandingkan langsung respons Muhammad dalam kasus serupa, misalnya soal penerimaan pujian atau soal kompensasi duniawi. Itu bisa bantu lihat kontras moralitasnya lebih jelas. Boleh, silahkan. Oke, kita bandingkan langsung dengan Nabi Muhammad dalam dua hal yang tadi kamu angkat soal Paulus. Satu, soal penerimaan upah duniawi, dan dua, soal tuntutan untuk dipuji atau diakui. Dalam QS Al-An'am ayat 90, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berkata, "Aku tidak meminta upah apapun kepada kalian." Itu hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan ini bukan cuma klaim, tapi juga didukung oleh gaya hidup beliau. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebut bahwa beliau meninggal tanpa meninggalkan harta. Bahkan baju besi beliau masih digadaikan untuk membeli makanan keluarganya. Ada juga hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, di mana beliau berkata, "Aku diutus bukan untuk meminta kekayaan kalian, tapi untuk menyampaikan wahyu." Jadi baik secara ucapan maupun tindakan, Muhammad tidak membuka ruang normatif untuk menjadikan misi kenabian sebagai jalan memperoleh duniawi. Ini lebih tegas dan konsisten dibandingkan Paulus yang mengakui punya hak atas upah, walau tidak mengambilnya. Kedua sfil berfothea untuk difujam. Dalam Al-Quran, Muhammad bahkan ditegur oleh Allah saat beliau tampak sedikit mengutamakan tokoh Quraisy daripada orang buta yang miskin, yakni Abdullah ibn Maktum. Itu ada di Qiyas Abasa ayat 1-3. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang kepadanya orang buta. Artinya Muhammad tidak hanya tidak menuntut pujian, tapi juga dikoreksi secara terbuka ketika secara manusiawi punya kecenderungan ke arah itu. Ini penting secara moral, karena itu menunjukkan kerendahan hati yang ditanamkan langsung oleh wahyu, bukan self-claim. Dalam banyak hadis sahih, Muhammad juga memperingatkan sahabatnya agar tidak berlebihan memuji beliau. Salah satunya dalam Sahih Bukhari, "Janganlah kalian memujiku seperti kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Hamba Allah dan Rasulnya." Ini sikap yang sangat rendah hati dan melarang kultus individu. Jadi dari dua aspek itu, secara etika dan moral, Muhammad menunjukkan sikap yang konsisten, tidak mencari keuntungan pribadi, dan tidak menuntut pengakuan. Sedangkan Paulus secara manusiawi memang punya ketulusan, tapi secara etika murni, ia tetap membuka ruang legitimasi untuk dikompensasi dan diakui, yang bisa dilihat sebagai celah dalam moralitas universalnya. Kamu tertarik bahas satu aspek moral lagi, mungkin bagaimana mereka memperlakukan orang yang lemah seperti budak, miskin, atau perempuan. Itu juga banyak bicara soal nilai moral terdalam. Oke, bagaimana perlakuan mereka terhadap budak? Nah,
ini pertanyaan menarik banget, tapi juga agak rumit. Karena secara historis, Muhammad dan Paulus tidak pernah berinteraksi langsung dengan ajaran Buddha. Dan dalam teks-teks beriman mereka tidak menyebut. Oke, ChatGPT, bagaimana perlakuan mereka terhadap hamba-hamba atau budak? Silahkan dijelaskan. Pertanyaan ini sangat penting karena memperlihatkan moralitas sejati seseorang ketika mereka berkuasa. Bagaimana mereka memperlakukan orang yang paling lemah secara sosial, yaitu budak. Mari kita bandingin satu. Dalam konteks Arab abad ke-7, perbudakan itu sistemik dan umum. Tapi Muhammad tidak menghapus perbudakan secara langsung, melainkan merombaknya secara bertahap dari dalam. Banyak ayat dan hadis yang mendorong pembebasan budak sebagai amalan utama. Misalnya Qais Al-Balad ayat 11, tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaufel dan desakan budi. Dan juga Qais An-Nur ayat 33, di mana budak bisa minta kebebasan melalui perjanjian. Dalam hadis banyak sekali perintah memanusiakan budak. Di Sahih Bukhari Muhammad bersabda, merekalah saudara kalian. Barang siapa yang memiliki budak, hendaklah ia memberi makan sebagaimana ia makan, dan memberi pakaian seperti yang ia kenakan. Jangan memaksa mereka di luar mereka. Beliau sendiri memerdekakan banyak budak seperti Zaid bin Haritsah yang bahkan diangkat jadi anak angkat dan komandan perang. Jadi secara moral, Muhammad memulai proses dekonstruksi lembut terhadap sistem perbudakan dengan mendorong pembebasan dan perlakuan setara tanpa langsung menghapus sistemnya, mungkin karena realitas sosial waktu itu belum memungkinkan. Paulus hidup di Caucasian Empire karena perbudakan juga sangat sumum. Tapi dalam surat-suratnya, Paulus tidak pernah menyerukan penghapusan sistem budak. Bahkan dalam Efesus 5, dia berkata, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan gentar dalam ketulusan hatimu seperti kepada Kristus. Dan dalam Kolose 3:2 juga, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu dan segala. Namun dia juga menyuruh Tuhan bersikap adil. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-hambamu. Kolose 4. Kasus paling terkenal adalah surat di mana Paulus minta seorang tuan Filemon menerima kembali budaknya yang lari, bukan sebagai budak lagi, tapi sebagai saudara dalam Kristus. Dan dia tidak menyuruh Filemon untuk membebaskan secara eksplisit. Jadi secara moral, Paulus mendorong relasi etis antara tuan dan hamba, tapi tak menerima struktur perbudakan sebagai sesuatu yang sah. Dia tidak memulai proses pembebasan sosial secara sistematis. Kesimpulan etis dan perbandingan. Muhammad mengubah sistem dari dalam dengan target jangka panjang. Budak merdeka dan diperlakukan sebagai manusia setara, bahkan dijadikan pemimpin. Paulus moral dalam relasi personal, tapi pasif terhadap sistem perbudakan itu sendiri. Dengan kata lain, membebaskan dan menaikkan derajat budak. Paulus mendamaikan hubungan dalam sistem budak, tapi tidak beban. Mau kita lanjut bahas bagaimana mereka memperlakukan perempuan. Itu juga sayang semua kawan terlalu sorry. Oke, bagaimana mereka memperlakukan perempuan? Nah, ini salah satu aspek paling sensitif dan penting. Bagaimana seorang tokoh memperlakukan perempuan, khususnya dalam patriarkal zaman mereka, bisa sangat mengungkap tingkat moralitas dan keadilan mereka. Kita mulai dari Nabi Muhammad dulu. Arab pra-Islam memperlakukan perempuan sangat buruk. Ada praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Muhammad datang dengan pesan yang benar-benar kontras. Qais An-Nahl ayat 58-90 mengecam keras kebiasaan membenci kelahiran anak perempuan. Dalam banyak hadis, beliau derajat dengan tegas. Contohnya dalam Sahih Bukhari, beliau berkata, orang terbaik di antara kalianlah yang paling baik kepada istrinya. Dan dalam hadis lain, beliau bersabda, barang siapa yang membesarkan dua anak perempuan dengan baik hingga dewasa, maka mereka akan menjadi tirai baginya dari api neraka. Istri beliau adalah perempuan berpengaruh. Khadijah adalah saudagar mandiri. Aisyah meriwayatkan ratusan hadis dan aktif berdiskusi hukum dan ilmu. Muhammad juga menerima perempuan sebagai pemberi bayat politik, sesuatu yang sangat progresif saat itu. Dan beliau melarang kekerasan terhadap perempuan. Tapi tentu dalam sistem sosial waktu itu masih ada struktur poligami dan warisan yang lebih kecil untuk perempuan. Tapi dibanding konteks sosial saat itu, Muhammad jelas meningkatkan posisi perempuan secara signifikan dan konsisten menyerukan perlakuan adil. Sekarang Paulus hidup dalam sistem patriarki Romawi dan Yahudi.
Dalam surat-suratnya kita temukan nada campuran. Di satu sisi, ia berkata dalam Galatia 3:28, dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu. An ideal yang sangat inklusif. Tapi di sisi lain, di dalam bas 1 Korintus 15:3 memplat atau perempuan harus berdiam diri dalam jemaat. Melifut Aisyah. Dan dalam 1 Timotius 2:11, dia menulis, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah atas laki-laki. Itu berarti dalam tataran spiritual Paulus mengakui kesetaraan. Tapi dalam tataran sosial keagamaan, dia tetap mempertahankan subordinatif. Kesimpulan Muhammad secara aktif mengangkat posisi perempuan, memberi ruang politik, sosial, dan spiritual, serta melindungi hak-haknya, bahkan dalam sistem yang belum bisa sepenuhnya setara. Paulus menyuarakan kesetaraan teologis, tapi dalam praktik dan ajarannya tetap mempertahankan dominasi laki-laki. Jadi kalau kita bicara konsistensi etika dan keadilan terhadap perempuan, Muhammad lebih progresif dan transformasional. Paulus lebih normatif dan kompromistis dengan budaya patriarkal. Kalau kamu tertarik, kita juga bisa bahas bagaimana mereka membina rumah tangga atau memperlakukan lawan jenis dalam relasi pribadi. Itu bisa kasih gambaran lebih intim soal karakter mereka. Mau ke sana? Nanti di part 2.